Jadi yang paling penting adalah kecepatan bukan kesempurnaan. Jadi semakin cepat kita mulai, semakin cepat juga kita akan mendapatkan beberapa pengalaman. Dengan pengalaman itu kita bisa memperbaiki diri sampai kita mendapatkan sebuah kesempurnaan. So jangan menunggu sampai segala sesuatunya sempurna baru bergerak terlebih dahulu, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, dalam operasional dalam keseharian kita di perkuliahan, pastinya kita sering nih melihat teman-teman kita, karakternya, kebiasaannya, dan sering setelah itu kita mengkaitkan nih dengan masa depannya. Nah jadi sering sekali kita mengaitkan bahwa ada beberapa teman kita yang kita bisa prediksi dia bakal punya masa depan yang sukses, yang cerah gitu ya. Namun ada juga yang kita berpikir bahwa wah, ini orang kebiasaannya ya pasti bakal masa depannya suram banget nih gitu ya. Nah jadi ini yang akan kita bahas. Jadi kita akan memberikan beberapa poin ya, ciri-ciri di mana orang itu bisa kelihatan dari sekarang bahwa dia bakal sukses atau tidaknya ya. Jadi seperti apa poin-poin itu teman-teman. Namun sebelumnya berinvestasilah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya teman-teman? Check it out. Sebelumnya teman-teman, gue mau coba ingatkan kembali lagi bahwa oke, teman-teman, kamu punya waktu nih 3-4 tahun ya untuk menyelesaikan sarjananya, rata-rata seperti itu. Nah jadi gue berharap bahwa teman-teman jangan sia-siakan waktu kamu 3-4 tahun itu, tidak akan terasa gitu ya. Dan maksimalkanlah waktu itu supaya kamu bisa membentuk skill-skill baru kamu, menambah teman kamu ya. Artinya adalah semua kegiatan kamu, semua waktu kamu harusnya semuanya condong kepada masa depan atau cita-cita teman-teman ya. Jadi jangan hanya sekedar melaksanakan rutinitas atau ikut-ikutan teman gitu ya. Kasihan banget gitu, nanti setelah 4 tahun kamu bingung mau kemana gua setelah semuanya sudah berjalan begitu cepatnya. Oke teman-teman, nah baik, sekarang kita akan ngebahas nih, yaitu bagaimana ciri-ciri orang yang bakal sukses dan orang-orang yang kita bisa ngelihat akan gagal ke depannya. Oke, yang pertama itu orang-orang gagal atau orang-orang yang bakal tidak sukses ke depannya, dia cenderung melihat hal baru sebagai sebuah ancaman. Nah ini contoh pastinya seperti masa sekarang, yaitu masa pandemik gitu ya teman-teman ya. Ada begitu banyak orang menganggap bahwa COVID adalah sebuah bencana, COVID adalah sebuah hal kemunduran gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak bakal sukses biasanya cenderung pasrah diri gitu ya, dan selalu menyalahkan semua keadaan. Jadi dia menyalahkan semua cuaca, dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan pemerintah, dia menyalahkan apa saja yang berada di luar diri dia. Nah, hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini, dan hati-hati juga teman-teman mahasiswa kalau teman-teman ini lebih mengarah ke sana setiap harinya. Ubah pikirannya ya. Di sisi yang lain justru orang yang bakal sukses, orang-orang yang bisa kita lihat dia punya talenta untuk sukses ke depan ya, itu bercirikan bahwa dia menganggap semua hal itu bisa dijadikan peluang ya. Jadi di saat semua orang menganggap sebuah bencana, sebuah COVID, dia menganggap justru ini adalah sebuah peluang ya. Dengan cara seperti itu justru dia bisa misalnya membuat sebuah bisnis baru. Sebagai contoh aja, ada beberapa mahasiswa gue bahwa COVID-19 memang membuat mereka pada akhirnya jadi banyak belajar dari rumah, work from home gitu ya. Nah, namun yang pasti juga teman-teman mahasiswa ini ada satu orang justru dia mendirikan jasa kurir, karena di Batam ini ternyata salah satu ya, mungkin 3 besar yang terbaik dalam hal belanja online-nya. Sehingga teman mahasiswa ini dia mendirikan jasa kurir gitu ya, dan saat ini bergerak terus ya, profitnya terus naik karena semakin banyak orang yang menggunakan jasa kurirnya, entah itu akhirnya pengantaran yang sifatnya belanja online ataupun hanya sekedar ya jasa-jasa titip ya, ini akan dimaksimalkan dia. Jadi sekali lagi teman-teman, jadilah orang yang bercirikan orang-orang sukses, di mana selalu melihat sebuah bencana, ancaman sebagai sebuah peluang. Kuncinya adalah satu, yaitu adalah berpikir terbalik. Di saat orang lain berpikir sesuatu hal yang negatif, balikkan saja pikiran kita untuk menjadi sebuah positif, dan berpikirlah bagaimana bisa mendatangkan duit dari sebuah keadaan yang seperti ini.
Nah, berikutnya teman-teman, ciri orang yang kita bisa bilang dia bakal gagal ke depannya adalah ketika orang ini sering mencirikan bahwa mereka adalah orang-orang yang risih terhadap hal-hal yang baru gitu. Jadi dengan keadaan yang serba baru, artinya serba mendadak seperti COVID sekarang ini, rata-rata mereka justru lebih banyak mengeluh ya daripada bersyukur. Bahkan sulit sekali untuk bersyukur ketika memang melihat bahwa wow, akhirnya kebiasaanku kuliah di dalam kelas akhirnya harus di luar dan harus online gitu ya. Sementara online pun wah membosankan banget ini, dimana dosennya hanya sekedar ngasih tugas atau misalnya hanya ceramah saja di kelas ya. Jadi selalu mengeluh untuk hal yang baru. Namun di sisi yang sebaliknya, justru orang-orang yang kita bisa lihat ciri-cirinya bakal sukses, ini dia lebih mendekatkan ternyata dengan dunia online, dengan dunia sosmed, dan di situ dia memperbanyak yang namanya pengetahuannya. Ya, di balik tugas yang dikasih, ya ternyata dia juga akhirnya mendalamin ilmu secara mandiri dan pada akhirnya terus dalam setiap harinya selalu membuka hal-hal yang menambah pengetahuannya, entah itu nonton podcast yang bermanfaat buat dirinya gitu ya, atau misalnya ada melihat atau membaca Instagram postingan-postingan yang memang sangat bagus untuk cita-cita atau karirnya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang memang bercirikan sukses gitu ya, mereka selalu saja punya cara untuk kita bilang lah mengisi hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan yang membawa dia kepada kekayaan, entah itu kekayaan pengetahuan gitu ya, atau misalnya kekayaan relasi juga. Jadi dengan dia terkoneksi dengan online, karena kuliahnya juga serba online, dia pun mendapatkan teman-teman baru ya, tanpa disadari juga dia mendapat follower baru, dan akhirnya ternyata dia sadari bahwa followernya mendatangkan keuntungan buat dia, profit gitu ya, mendapatkan monetize duit dari hasil followernya, bisa jadi ya endorse gitu ya untuk hal-hal produk-produk yang menawarkan ke dia. Jadi ini sangat-sangat bagus teman-teman. Sekali lagi adalah kuncinya untuk poin kedua supaya teman-teman tidak masuk dalam orang-orang yang bakal sukses adalah lebih banyak bersyukur. Bersyukur ke hal kecil, bahkan ketika kita mendapatkan sebuah bencana, fokuslah pertama kali yang harus ada di pikiran atau yang ada di ucapan kita, mengucap syukur pada Tuhan karena minimal kita sudah dikasih nafas kehidupan. Nah, berikutnya teman-teman, kita harus sepakati dulu bahwa setiap bencana, setiap krisis seperti saat ini itu selalu saja melahirkan orang-orang kaya baru dan juga orang-orang miskin atau orang kurang kaya ya. Jadi teman-teman, gue mau mengingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa kita harus menjadi salah satu dari orang-orang kaya baru tersebut ya. Dan jadi di sini gue maksud adalah kalau orang-orang kaya baru itu adalah dia selalu saja mempunyai cara pandang yang berbeda ya, yang selalu positif dan selalu optimis pastinya. Nah, sementara orang-orang yang sebenarnya kita bisa bilang sulit untuk sukses ke depannya, mereka selalu terjebak dalam yang namanya zona nyaman. Nah, teman-teman mahasiswa, gue ingatkan, hati-hati kamu jangan menjadi bagian dari hal ini. Yaitu salah satunya adalah menganggap bahwa gue kuliah ya udah kuliah, jadi gue lebih berpasrah diri, gue lebih menunggu saja sifatnya. Apapun yang dikasih kampus, apapun yang dikasih dosen, itulah yang menjadi kegiatan gue ya. Kalau kita nggak belajar di kelas, berarti kita ya belajar di rumah saja. Berarti kalau belajar di rumah, kalau seandainya memang ada kelas, baru kita punya kegiatan menghidupkan laptop atau gadget kita dan langsung terkoneksi ya. Jadi hanya melakukan rutinitas yang menjadi sebuah zona nyaman buatnya, comfort zone gitu ya. Jadi bisa gue katakan juga nanti ujung-ujungnya menjadi orang yang sifatnya safety player, orang yang selalu mencari aman saja, orang yang pada akhirnya minim sama pengalaman. Kalau kamu minim pengalaman, berarti kamu akhirnya minim pengetahuan. Kalau kamu sudah minim pengetahuan, bisa dikatakan teman-teman pada akhirnya minim kebijaksanaan dan akan sulit memutuskan setiap masalah yang dihadapi ke depannya. Jadi masalah akan lebih mudah ketika kita punya banyak pengalaman. Pengalaman yang akan membuat kita kaya akan pengetahuan. Itu dia punya cyclingnya ya. Jadi teman-teman jadilah orang yang bercirikan sukses dengan cara memiliki kebiasaan take action. Jadi setiap apa saja yang kamu hadapin, yang kamu terima dalam hidup ini, ambil action, jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak bimbangnya ya. Sekali lagi, dalam hidup adalah sukses itu adalah kumpulan dari beberapa kesalahan yang kita buat dan kita perbaiki. Jadi teman-teman, sekali lagi, salah adalah jalan menuju benar.
gue bisa katakan bahwa dalam bisnis yang di zaman milenial dan zaman yang serba teknologi ini, jadi yang paling penting adalah kecepatan bukan kesempurnaan. Jadi semakin cepat kita mulai, semakin cepat juga kita akan mendapatkan beberapa pengalaman. Dengan pengalaman itu kita bisa memperbaiki diri sampai kita mendapatkan sebuah kesempurnaan. So jangan menunggu sampai segala sesuatunya sempurna baru bergerak terlebih dahulu, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, orang-orang sukses pada kesehariannya juga adalah orang-orang yang suka dengan yang namanya tantangan. Jadi dia sangat senang dengan dunia yang serba menantang dalam hidupnya, dan terkadang kalau ketika tantangan itu dirasa tidak ada, dia pasti akan berusaha untuk menemukan tantangan-tantangan baru, ya teman-teman. Jadi dia tidak hanya fokus atau tidak puas dengan belajar saja, dan artinya belajar di sini adalah mengandalkan dosennya. Sekali lagi gue yang bisa katakan, kalau kita hanya mengandalkan ilmu atau pengetahuan atau pengalaman yang akan di-sharing sama dosen di dalam kelas, ini akan menjadi sangat-sangat minim teman-teman. Jadi teman-teman jangan terlalu tergantung sama hal itu, ya. Harusnya kalau kita sudah maha gitu ya, bukan lagi siswa gitu, mahasiswa, di sana ada unsur di mana kamu harus lebih berinisiatif, ya. Kamu lebih sadar bahwa kamu punya cita-cita dan kamu harus tahu kebutuhannya, kejarlah kebutuhan itu. Jadi jangan menunggu sampai ada orang atau dosen kamu yang justru datang untuk memenuhi kebutuhan kamu. Karena apa yang ada di dosen kamu belum tentu itu yang menjadi kebutuhan kamu. Jadi teman-teman memiliki kebiasaan yaitu gemar pada tantangan-tantangan baru atau suka menantang dirinya untuk naik ke level-level dalam kualitas kehidupan yang baru. Nah, sementara sebaliknya orang-orang yang memang kita lihat bercirikan tidak sukses, pada akhirnya mereka hidup secara monoton, ya, rutinitas. Nah, sekali lagi gue bisa katakan kreativitas itu membenci yang namanya rutinitas. Jadi kalau teman-teman hidupnya monoton, rutinitasnya itu saja setiap hari, ayo teman-teman harus bisa mendapatkan sebuah kegiatan baru, ya. Dengan kegiatan baru kita akan pasti mendapatkan sebuah pengalaman baru dan akhirnya mendapatkan pengetahuan baru juga. Jadi pentingnya kita hidup tidak monoton itu seperti itu teman-teman, ya. Carilah kegiatan. Kalau kamu biasanya jalan bareng teman-teman, ya, berdua, bertiga, tidak ada salahnya teman-teman mencoba sendiri, ya. Atau misalnya kalau teman-teman biasanya berjalan setiap hari atau naik motor gitu ya, keliling ya, pakai kendaraannya ke sebuah tempat, menggunakan atau melewati jalur yang itu saja. Nah, coba dengan jalur-jalur yang berbeda. Jadi teman-teman coba lakukan kebiasaan-kebiasaan yang memang tidak biasa kamu lakukan dan melawan rutinitas kamu. Dengan cara seperti itu, ya, kamu akan mendapatkan sebuah masukan-masukan pikiran yang bagus untuk hidup kamu ke depannya. Nah, pada akhirnya teman-teman, orang-orang yang bakal sukses adalah orang-orang yang selalu haus dan lapar akan yang namanya pengalaman-pengalaman orang lain. Jadi kalau memang kamu ingin sukses ke depannya, dekatkan teman-teman diri kamu dengan orang-orang yang bisa membawa kamu lebih cepat lagi kepada cita-cita kamu. Ya, orang-orang itu bisa kamu tatap langsung, ketemu, artinya masuk ke komunitas-komunitas, ya, ngobrol sama dosen-dosen kamu yang memang menurut pendapat kamu kaya akan pengalaman dan pengetahuan yang kamu butuhkan. Atau juga bisa dalam serba dunia online ini, ya, kamu tinggal cari materi-materi, tutorial-tutorial yang bisa membantu kamu. Ya, kalau memang kamu senang berbisnis, ya coba tonton, ada begitu banyak trik-trik marketing, ya, trik-trik pemasaran yang bisa membantu teman-teman. Jadi di dunia yang sudah serba digital ini, sebenarnya kita itu akan melahirkan banyak orang-orang kaya baru, orang-orang sukses baru, dan lebih cepat lagi menghasilkan orang-orang kaya dan orang-orang sukses baru tersebut. Nah, tergantung sekarang. Jadi mahasiswanya, calon-calon orang suksesnya ini sadar nggak akan hal ini? Kalau mereka sadar, mereka akan cepat, karena ini adalah sebuah kompetisi. Jadi bisa jadi ide yang sudah kita hasilkan itu dicuri sama orang lain. Karena apa? Karena kita tidak langsung take action atau mengambil tindakan untuk merealisasikan mimpi kita. Setelah orang lain merealisasikannya, kita baru sadar dan menyesal, ya. Waduh, kenapa nggak gue mulai dari dulu ya? Wah, itu mah ide gua gitu. Jadi teman-teman jangan sampai itu terjadi, dan pastikan bahwa ide kamu hanya butuh eksekusi dari seorang kamu. Nah, teman-teman, sebaliknya justru orang-orang yang kita bisa bilang bakal tidak sukses ke depannya, mereka sangat malas dan tidak mau belajar dari orang berpengalaman. Kenapa sebenarnya kita harus belajar dari orang pengalaman? Karena orang-orang berpengalaman ini secara waktu saja dia sudah misalnya punya pengalaman 20 tahun di bidang itu gitu ya, di bidang yang dia gelutin, sampai sekarang dia bisa sukses.
Jadi kita yang memang belum punya waktu banyak untuk menggeluti bidang yang sama, harusnya lebih belajar dari mereka dan ambil itu mereka punya pengalaman, sehingga kita yang namanya trial and error itu bisa kita kurangin. Kesalahan-kesalahan yang memang tidak perlu kita lakukan, kita sudah bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang orang lain sudah buat. Jadi penting sekali, terutama sifatnya mentoring. Jadi penting buat teman-teman kalau mau sukses di suatu bidang, carilah seorang mentor, seorang coach, pelatih, ya. Bahkan seorang dosen pun bisa dijadikan mentor sebenarnya kalau memang menurut teman-teman dia sudah membuktikan bahwa dia berhasil di bidang yang memang kamu inginkan juga. Jadi silakan saja pilih, itu akan mempercepat teman-teman untuk suksesnya, terlebih lagi mengurangi yang namanya terjadinya trial and error dalam proses sukses teman-teman. Oke teman-teman, gue pikir itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Semoga banyak bermanfaat buat teman-teman dan semoga saja teman-teman semuanya menjadi pribadi yang sukses ke depan, terlebih lagi yang kaya raya dan selalu suka untuk berbagi, ya, untuk sedekah. Karena sekali lagi, when you give you become richer. Jadilah orang kaya, tapi orang kaya yang suka berbagi. Ya teman-teman, itu saja. Terima kasih dan jangan lupa juga berinvestasilah dengan menekan tombol subscribe, share, like dan komennya. Oke? Subrek. Thank you very much and God bless you all.